Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali berkaitan dengan rekrutmen P3K di tahun 2024 ini. Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan rekrutmen P3K tersebut ya. Ada salah satu pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang kabarnya akan merekrut P3K paruh waktu gitu ya. Jadi nantinya para honorer atau tenaga non ASN yang mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini untuk P3K penuh waktu, tetapi mereka tidak lolos sebagai P3K penuh waktu, tetapi mereka sudah lolos passing grade akan dijadikan menjadi P3K paruh waktu. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Sebenarnya mekanismenya seperti apa hanya seperti itu, dan nanti juga pada berita tersebut disampaikan berkaitan dengan gaji. Berapa gaji yang akan mereka dapatkan jika mereka menyandang gelar P3K paruh waktu. Tetapi tentunya sampai dengan saat ini belum ada petunjuk teknis dari Kementerian Pan-RB berkaitan dengan bagaimana proses rekrutmen P3K paruh waktu. Apakah nantinya juga akan sama dengan yang disampaikan oleh salah satu pemerintah kabupaten yang akan kita coba bacakan beritanya? Kita tunggu saja ya. Semoga secepatnya petunjuk teknis pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini bisa segera dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Bagaimana proses rekrutmen P3K paruh waktu di salah satu Pemkab di Provinsi Jawa Barat dan berapa gajinya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan salah satu pemerintah kabupaten ya di Provinsi Jawa Barat, yaitu Pemkab Karawang yang akan merekrut P3K paruh waktu. Diberitakan oleh karawang.inews.id, judulnya Pemkab Karawang bakal rekrut P3K paruh waktu. Simak cara seleksi dan besaran gajinya. Kita coba bacakan ya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM menyebut bakal menerima P3K lebih banyak dari formasi yang ditetapkan pada tahun 2024 ini. Hal itu karena selain merekrut P3K penuh waktu, Pemkab Karawang juga bakal merekrut P3K paruh waktu atau part-time. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Sistem Informasi ASN BKPSDM Karawang, Nendi Supandi, menyebut P3K paruh waktu akan direkrut berdasarkan perekrutan P3K penuh waktu. Jadi nantinya honorer yang mengikuti seleksi P3K penuh waktu dan tidak lolos perankingan tapi memenuhi passing grade kami jadikan P3K paruh waktu, kata Nendi. Nendi melanjutkan, perekrutan itu merupakan upaya Kemenpan RB dalam mempertahankan honorer yang tidak lolos seleksi tetap bisa bekerja di pemerintahan. Itu udah jadi wacana Kemenpan RB sejak lama. Sering juga disosialisasikan, tapi memang aturannya belum disahkan. Kita di daerah tinggal menunggu aturannya aja, ujarnya. Dengan merekrut P3K paruh waktu, kesempatan honorer untuk menjadi P3K semakin luas karena formasinya tidak terbatas selama memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Kalau sudah jadi P3K paruh waktu, status pegawai itu jelas karena mereka akan punya nomor induk kepegawaian atau NIP. Sementara saat jadi honorer nggak punya NIP paparnya. Perbedaan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nendi mengakui memang ada perbedaan yang cukup signifikan antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Perbedaan yang mencolok yaitu dari segi tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Jika P3K penuh waktu mendapatkan TPP sesuai jabatan dan golongannya, P3K paruh waktu tidak mendapatkan TPP seperti ASN pada umumnya. Hal itu karena sistem penggajian P3K paruh waktu sama penggajian pada saat menjadi honorer. Nominal gajinya sama seperti saat mereka jadi honorer. Kontraknya juga dengan OPD masing-masing, ungkapnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan Pemkab Karawang yang akan merekrut P3K paruh waktu ya.
Bagi mereka, para peserta seleksi P3K penuh waktu yang tidak lolos perankingan, tetapi mereka bisa lolos passing grade, mereka akan tetap direkrut menjadi P3K paruh waktu. Dan kabarnya mereka juga akan mendapatkan NI P3K ya, nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berbeda halnya dengan saat mereka menjadi honorer, mereka tidak punya NI P3K. Tetapi terkait dengan gajinya kabarnya sama ya dengan gaji saat mereka menjadi honorer. Tetapi tentunya dengan kepastian hukum mereka sudah mempunyai NI P3K, semoga kedepannya mereka juga bisa direkrut menjadi P3K penuh waktu tanpa melalui seleksi. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.